Ada hadis pertama, teman-teman sekalian, nomor 752 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang, kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah dia mengelap jari-jarinya hingga dia menjilatinya dulu atau menjilatkannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Secara global, makna hadis ini bertujuan adalah bagaimana agar tidak menyisahkan makanan apapun selama memang itu sudah menjadi sentuhan kita. Kita sudah menyentuhnya, bukan milik orang lain. Ya, kita misalnya makan di piring, ya, kita sudah memegangnya, maka kenapa kita tidak menyelesaikan sekaligus? Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi menjilati sisanya pun agar jangan tersisa, karena itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan kenapa harus merasa jijik untuk menjilati jari kita sendiri kalau kita makan, sementara memang dari tadi kita sudah menyuapi dengan jari kita dari makanan yang sama. Oleh karena itu Islam mengajarkan sebuah adab yang luar biasa, bagaimana kita jangan mubazir, jangan membuang-buang makanan, sementara makanan itu adalah sebuah nikmat yang bisa kita nikmati dan bisa kita tambahkan sebagai tambahan nutrisi tubuh kita, melengkapkan makanan yang sudah kita konsumsi dari wadah yang sama sebelumnya. Di sini juga ada penyebutan Nabi SAW atau menjilatkannya. Misalnya anaknya lagi makan, gitu kan? Anak kecil makan pakai tangan. Ada banyak sisa makanan, jangan dibuang. Minta dia jilat atau ada yang menjilatinya, membersihkan makanan tersebut. Ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Tentu jangan difahami hadis ini adalah, oh menjilatkannya berarti semua orang saya panggil untuk menjilati jari saya. Bukan begitu. Ya. Tapi tentu saja misalnya suami istri, orang tua sama anak, itu biasa-biasa saja. Gitu kan? Jadi memakan sisa makanan yang ada di jari jemari kita. Ya. Kalau ada orang menggunakan sendok, ya sisa makanan di sendok tersebut. Nah ini makna globalnya hadis. Baik, yang bisa kita ambil dari hadis ini pelajarannya. Yang pertama adalah adanya anjuran Nabi SAW untuk menjilati sisa makanan atau menghabiskan secara total makanan tersebut. Itu makna lebih tepatnya. Menghabiskan secara total semua makanan yang sudah Allah jadikan sebagai nikmat yang diberikan kepada kita. Oh, tadi saya bahasakan kita sudah makan dari satu wadah. Wadah itu dari awal sudah kita suapkan ke mulut kita. Toh jari tersentuh makanan tersebut, dari nasi, dari lauknya, dari misalnya sambelnya. Kalau ada orang menggunakan tangannya ya, karena memang biasanya ada bahasanya orang-orang yang biasa pakai tangan itu, pakai tangan lebih sedap ya gitu ya. Makanya itu boleh saja. Yang penting Anda cuci tangan sebelum makan, jaga kebersihan, lalu kemudian Anda makan. Nah intinya, kalaupun ada tersisa jangan dibiarkan. Ini seringkali terjadi, subhanallah. Walaupun sederhana, tapi ini peringatan dari Nabi SAW untuk kita sadari dan kita jadikan sebagai pegangan kita. Karena ini sunnah beliau dan ini adalah perintah dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan teman-teman sekalian kita jadi kebiasaan, masih ada sisa makanan langsung dicuci, langsung dilap, atau kita langsung cuci piring, masih banyak sekali makanan di situ. Kalau sekali Anda lihat cuma beberapa butir nasi di situ, bagaimana kalau sudah berjalan 10 tahun? Anda selalu sama polanya. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anda buang, dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, nanti setelah beliau makan di rumah seorang Ansar, dihidangkan makanan yang enak sekali, dan pada saat itu beliau lagi lapar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Setelah kenyang beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, sesungguhnya nikmat-nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kalian pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya menjilati bekas makanan orang lain di jarinya. Tadi saya sudah kasih contoh. Misal seorang ibu pada anaknya, ayah pada anaknya, ya, itu boleh saja. Atau kita lagi menyuapi makanan. Saya biasa kadang-kadang kalau suapin anak-anak di rumah, saya sambil makan misalnya, saya juga suapin mereka. Nah kadang-kadang masih ada sisa beberapa butir nasi, masih ada. Mungkin kalau biasanya suapan kita ukurannya mungkin ya seperti ini misalnya, maka yang sisa sedikit. Kadang-kadang anak-anak masih minta, masih minta gitu, minta tambahan. Saya ambilin, kemudian saya kasih. Dan dari tangan saya pun kadang-kadang depan mata gitu, mereka masih menjilati jari saya. Itu biasa saja, orang tua sama anak normal-normal saja ya. Dan itu yang dimaksudkan di sini. Atau mungkin suami istri ya, sebagai bentuk kasih sayang. Nah ini bisa terjadi. Intinya sebenarnya jangan sampai tersisa makanan dan kita totalitas dalam menghabiskan makanan tersebut. Nah ini makna daripada hadis ini. Baik, teman-teman sekalian, bagi yang belum terbiasa, saya berharap Anda jangan pernah membuka pintu negosiasi sama syaitan atau bisikan syaitan menganggap, kok gitu sih, kayaknya jorok banget. Nah, contoh misalnya, jangan. Ya, ini bisikan syaitan. Ini perintah dalam agama Islam dan pasti ada hikmah di balik semua itu. Walaupun kita tidak suka atau kita tidak terbiasa, bukan berarti kita harus menolaknya. Ya, ini poin yang perlu digarisbawahi.